keputusan sangga, kamu dijatuhi hukuman brahmana danda. Ketika mendengar hal ini, Bapak Ibu sekalian, Cana blek, jatuh pingsan. Siuman pingsan lagi. Siuman pingsan lagi. Sampai 3 kali Cana juga jatuh pingsan. Ketika dia siuman yang ketiga, dia mulai mawas diri, menyadari bahwa selama ini dia sudah melakukan kesalahan. Ya, dia mulai mengembangkan batin, melatih meditasi, hingga akhirnya Cana pun mencapai tingkat kesucian arahat. Dengan demikian, hukumannya pun berakhir. Ya, karena sudah jadi arahat. Ya, jadi ini yang dimaksud dalam Dhamma, mendisiplinkan murid dengan cara dibunuh. Jadi bukan disembelih, bukan digorok lehernya, bukan dipotong, bukan ditembak, melainkan dijatuhi hukuman brahmana danda. Tidak diajak bicara dan tidak diajari apapun. Ya, jadi kalau orang udah dicuekin itu seolah-olah udah nggak dianggap ada. Ya, nanti Bapak Ibu bisa coba eksperimen pakai nasi. Ya, pakai toples 3. Toples itu dimasukin nasi 1 centong, 1 centong, 1 centong. Toples 1 kasih tulisan, aku cinta kamu, aku sayang kamu, kamu baik dan sebagainya. Toples 2 dikasih tulisan yang kasar-kasar, aku benci kamu, kamu jelek dan sebagainya. Toples ketiga nggak usah dikasih tulisan. Simpen 2 minggu. Coba apa yang terjadi dengan nasi yang ada di dalam toples ini. Ya, nasi yang dikasih tulisan bagus, dia busuknya lebih lama. Ya, nasi yang dikasih tulisan jelek, dia busuk dan menimbulkan bau. Nasi yang nggak dikasih tulisan lebih busuk dan lebih bau. Kenapa? Karena diacuhkan. Jadi meskipun orang itu dipanggil, ya, mungkin dengan kata-kata yang kurang pantas, itu masih ada perhatian. Tapi kalau udah nggak disapa sama sekali, udah nggak dianggap ada, lebih terpuruk lagi dia. Ya, jadi itu kenapa ketika di zaman Sang Buddha, Cana itu sampai pingsan 3 kali, karena dianggap nggak ada, udah nggak dianggap lagi. Ya, sampai-sampai dijatuhi hukuman brahmana danda. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jawaban dari Sang Buddha terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Kesi si pawang kuda. Setelah mendengar ini, Kesi pun merespon, menakjubkan, abikantang, luar biasa, bagus sekali. Jadi kalau bahasa Palinya itu abikantang, beberapa buku menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang menakjubkan, kadang-kadang ada yang menerjemahkan luar biasa, ada yang menerjemahkan bagus sekali. Ya, seperti orang yang membalikan apa yang selama ini telungkup. Kalau ada mangkok telungkup, kita nggak tahu di dalam mangkok itu ada apa. Ya, kalau dibalikan kan kita jadi tahu di dalam mangkok itu ada apa. Jadi terang, kita jadi tahu. Seperti orang yang menyalakan pelita di dalam gelap sehingga mereka yang punya mata bisa melihat. Ya, kalau malam mati listrik, ada yang nyalain lilin, ya kan? Kita jadi bisa tahu di mana pintu, di mana jendela, di mana ada orang, di mana ada kursi, di mana ada meja. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang benar kepada mereka yang selama ini tersesat. Kalau kita udah muter-muter, kemudian nanya sama orang, dikasih tahu tujuan kita ke sana, langsung kita bisa sampai, kan bisa lebih cepat. Ya, demikianlah Dhamma yang dibabarkan oleh Bhagawa. Mulai hari ini saya menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi Kesi itu ketika awal datang, dia bukan umat Buddha. Setelah dia bertanya kepada Sang Buddha, mendapat jawaban dari Sang Buddha, mendapat bimbingan Dhamma dari Sang Buddha, Kesi pun kemudian menyatakan diri berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, ini sutta pertama, berhubungan dengan bagaimana cara guru mendisiplinkan murid. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
kemajuan, keberhasilan, kesuksesan murid itu tidak sepenuhnya di tangan guru. Tapi murid itu juga memiliki peran bagi dirinya untuk mengalami kemajuan, keberhasilan, kesuksesan. Di dalam Ugati Tanyusutta, masih dari kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 4, Sang Buddha mengklasifikasi tipe orang dalam menangkap apa yang diajarkan menjadi 4 macam, menjadi 4 jenis. 1, ada orang yang mampu menangkap dengan cepat apa yang diajarkan. Ini disebut Ugati Tanyu Pugala. Bahasa sekarang kita bisa sebut orang jenius. Ya, 2, orang yang mampu menangkap dengan tepat apa yang diajarkan. Ini disebut Vipacitanyu Pugala, orang cerdas. 3, orang yang memiliki kemauan untuk terus belajar meskipun hasilnya belum maksimal. Ini disebut Neya Pugala. Yang keempat, orang yang masa bodoh ketika diberikan pengajaran kepadanya. Ini disebut pada Parama Pugala. Ya, kita telaah contoh-contoh dari orang seperti ini. Yang pertama, orang yang punya kualitas mampu menangkap dengan cepat apa yang diajarkan. Kalau di zaman Sang Buddha itu seperti Upatissa dan Kolita. Upatissa kelak bakal menjadi Bante Sariputta. Kolita kelak bakal menjadi Bante Moggallana setelah mereka berdua menjadi murid Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, latar belakang dari Upatissa dan Kolita adalah anak orang kaya yang berasal dari desa Nalanda. Karena mereka anak orang kaya, sehari-hari mereka menikmati kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Makannya enak-enak, setiap hari ada hiburan, nyanyian, tarian, ya, musik dan sebagainya. Pokoknya bahasa orang sekarang, sehari-hari yang dilakukan oleh Upatissa ketika masih bersama orang tuanya, dugem dan dugem. Satu hari mereka jenuh. Wah, kalau kita gini-gini terus, nggak ada kemajuan bagi batin kita. Gimana kalau kita meninggalkan rumah saja menjadi pertapa? Mereka sepakat. Mereka mulai memasuki kehidupan pertapa. Berguru kepada Sanjaya Belataputta. Sanjaya adalah salah satu dari 6 guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Di dalam Samanyapala Sutta, kitab suci Digha Nikaya, Bapak Ibu sekalian, Sanjaya ini terkenal sebagai guru yang punya pandangan geliat belut atau pandangan berbelit-belit. Di sutta ini disebutkan contohnya. Jadi kalau Sanjaya itu ditanya buah sukun, dia akan menjawab menerangkan buah mangga. Kalau ditanya buah mangga, dia akan menerangkan buah sukun. Jadi bahasa orang sekarang, apa yang menjadi jawaban dari Sanjaya itu? Jaka sembung bawa golok. Silakan terusin sendiri. Ya, kayak begitu. Jadi nggak pernah nyambung itu antara jawaban dengan pertanyaan. Nah, sekian lama Upatissa Kolita ini berguru kepada Sanjaya, mereka sadar diri akhirnya, kita ini nggak ada kemajuan di sini. Akhirnya mereka pergi lagi dari Sanjaya. Sekian lama mereka mengembara berduaan. Mereka kemudian berpikir lagi, wah, kalau dua-duaan mau sampai kapan kita ketemu guru yang tepat? Gimana kalau kita berpencar? Ya, mereka berpencar. Satu pilih jalan ke sana, satu pilih jalan ke sini. Dalam pengembaraannya,
Upatissa ketemu dengan Bante Asaji, salah satu dari Pancawagya Bhikkhu. Saat itu Bante Asaji sedang pindah patah. Upatissa memperhatikan. Setelah dia melihat Bante Asaji selesai makan, Upatissa pun kemudian mendekat. Bante, saya ini sudah sering ketemu dengan pertapa, tapi tidak ada yang seperti Bante. Bante terlihat agung, terlihat berwibawa, terlihat mempesona. Siapakah guru Bante? Ajaran apakah yang diajarkan oleh guru Bante? Bapak Ibu sekalian, Bante Asaji menjawab siapa gurunya. Gurunya adalah Sang Buddha Gotama. Dan ketika jawaban kedua, Bante Asaji menyampaikan, aku belum lama menjadi murid. Hanya sedikit ajaran yang ku ketahui. Bila kau mau, aku akan menyampaikannya untukmu. Ya, sedikit tapi bermanfaat. Bante Asaji kemudian mengucapkan gata untuk Upatissa. Gata ini menjadi esensi daripada ajaran Sang Buddha. Apa bunyinya? Ye dhamma hetu pabawa, te sang hetung tata gato aha, te sanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab. Demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran pertapa agung. Bapak Ibu sekalian, Upatissa ini punya kualitas orang yang mampu menangkap dengan cepat apa yang diajarkan. Gata yang diucapkan oleh Bante Asaji menuntunnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, Upatissa lalu pamit dari Bante Asaji. Setelah memberi hormat, dia kemudian mencari Kolita. Pada saat ketemu dengan Kolita, Upatissa pun kemudian mengucapkan gata yang didengar dari Bante Asaji untuk Kolita. Apa tadi gatanya? Sudah pernah dengar belum? Hah? Apa tadi gatanya? Sudah pernah dengar belum? Ya, saya ulang sekali lagi, semoga ada yang jadi Sotapanna di sini. Malah diketawain, bukan sadu-sadu. Dikira saya bercanda. Ya. Ye dhamma hetu pabawa, te sang hetung tata gato aha, te sanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab, demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran pertapa agung. Ya, Kolita juga punya kualitas mental orang yang mampu menangkap dengan cepat. Gata yang diucapkan oleh Upatissa ini menuntunnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka berdua lalu menghadap kepada Sang Buddha, ditasbih jadi bhikkhu, Upatissa menjadi Bante Sariputta, Kolita menjadi Bante Moggallana. Bante Moggallana seminggu setelah jadi bhikkhu mencapai arahat. Bante Sariputta 2 minggu setelah jadi bhikkhu mencapai arahat. Ya, jadi ini sebagai contoh orang yang punya kualitas mampu menangkap dengan cepat apa yang diajarkan. Yang kedua, orang yang punya kualitas mampu menangkap dengan tepat apa yang diajarkan. Contoh di zaman Sang Buddha adalah Pancawagya Bhikkhu, 5 bhikkhu pertama. Apa khotbah dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Pancawagya Bhikkhu? Dhammacakkappavattana Sutta. Yang kalau di buku Parita Biru itu kalau kita baca itu ada 3-4 halaman. Panjang mana dengan gata tadi? Lebih panjang Dhammacakkappavattana Sutta. Sekali Sang Buddha mengulang Dhammacakkappavattana Sutta, ya, kondanya mengerti, memperoleh mata dhamma, menjadi seorang Sotapanna. Diulang sekali lagi, Badia dan Wapa mengerti. Diulang sekali lagi, Mahanama dan Asaji mengerti.
Jadi setelah 3 kali Sang Buddha menyampaikan Dhammacakkappavattana Sutta, baru Pancawaggiya Bhikkhu itu 5-5-nya mencapai Sotapanna. Baru pada khotbah kedua, yaitu Anatalakkhana Sutta, Pancawaggiya Bhikkhu ini mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, jadi ini contoh dari orang yang punya kualitas kedua, mampu menangkap dengan tepat apa yang diajarkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang masih mau belajar meskipun hasilnya belum maksimal. Ini mungkin seperti kita ini. Ya. Kan hampir setiap minggu kita mendapat bimbingan dhamma ya. Kalau kita hitung dari Januari sampai sekarang saja. Meskipun mungkin dari Januari Februari masih online full. Ya. Setidaknya 1 bulan itu ada 4 kali khotbah yang kita dengar. Ini sudah bulan Juni, minggu ketiga. Januari 4 kali khotbah, Februari 4 kali khotbah, Maret 4 kali khotbah, April 4 kali khotbah, Mei 4 kali khotbah. Sudah berapa? 20 khotbah lah. Ya, itu di tahun ini. Sudah ada hasil jadi Sotapanna? Belum. Ya, sebenarnya ini buat motivasi buat kita. Kita harus sadar diri sebagai umat Buddha, meskipun sudah banyak khotbah kita dengar, kita belum ya mencapai hasil yang maksimal. Makanya harus lebih giat lagi. Ya, sama seperti Bapak Ibu sekalian punya usaha, usahanya hasilnya belum maksimal, kan harus giat lagi ya kerjanya, usahanya, dagangnya. Sama seperti kita yang ingin mencapai tujuan hidup sebagai umat Buddha, mencapai tingkat kesucian pun, kalau memang belum berhasil, belum ada kualitas yang kita dapatkan, harus lebih giat lagi belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, biar kita bisa mengalami peningkatan, kemajuan secara batin, berada pada jalur yang mengarah menuju pada pencapaian kesucian. Ya, jadi ini motivasi buat kita untuk bersama-sama menggiatkan diri lagi, belajar dhammanya, melaksanakan dhammanya dengan tujuan yang lebih luhur, tercapainya tingkat kesucian. Ya, ini kualitas yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang repot. Sulit untuk diajak. Pengalaman Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ceramah itu kan nggak gampang ya. Harus punya rujukan kitab suci. Dan itu nggak cuma 1 buku. Kita harus mencari bahan dari buku berikutnya, dari beberapa buku. Udah capek-capek ngumpulin bahan, begitu disampaikan, ketika kita menyampaikan dhamma, ada yang nyeletuk. Masa Bante? Bisa-bisaan Bante itu. Ada yang kayak begitu itu umat itu. Ya, ini bukan cuma khotbah saya saja, ada juga khotbah biku yang lebih senior dari saya, umatnya bisik-bisik begitu, kasak-kusuk di belakang itu. Masa Bante? Bisa-bisaan Bante itu. Ya, tujuan ke wihara mau ngapain sih? Mau meragukan khotbah dhamma yang disampaikan Bantenya, ya kan? Menjadi tidak ada kemajuan kalau kita seperti itu. Ya, kalau memang mau mengkomparasi khotbah satu dengan khotbah yang lain, bawa gelas kosong. Jangan yang minggu ini dibandingkan dengan minggu yang lalu di sini juga. Ya, bawa gelas kosong. Kan yang lalu udah ada di rumah tuh disimpan. Pulang, bandingkan beningan mana. Bil yang lebih bening kan pastinya.
Jangan begitu di sini, kita bawa gelas diisi lagi di sini, luber. Ya, jadi kalau mengkomparasi ya, hari ini bawa gelas kosong diisi, minggu depan bawa gelas kosong diisi, dikompar. Jangan saat ini juga mengkomparnya, ya susah. Ya, nah kadang-kadang ada umat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang seperti ini kan gimana mau mengalami kemajuan? Kenapa? Karena belum kita selesai khotbah, dia sudah memberikan penolakan secara batin. Ya kan? Kan kalau memang kita mau melakukan sesuatu seperti mengikuti puja bakti, mau baca parita, mau meditasi, mau mendengar khotbah dhamma, semuanya harus kita niatkan untuk melakukan itu. Biar kita bisa menerima, biar kita bisa melakukan dengan rileks dan nyaman. Kalau belum sudah, masa bate, bisa-bisaan bate itu mah celaka dah. Ya, ini kualitas mental orang yang keempat. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini tuh ada ilustrasinya, ada gambarnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada gambar bunga teratai. Pernah lihat belum itu? Yang muncul di atas permukaan air dan mekar. Nah, ini menggambarkan orang yang punya kualitas pertama, mampu menangkap dengan cepat. Nah, kemudian di bawahnya ada bunga teratai, masih kuncup sedikit, tapi dia sudah berada di atas permukaan air. Ini menggambarkan orang yang punya kualitas kedua, mampu menangkap dengan tepat. Yang ketiga, ini ada di bawah permukaan air, tapi kuncupnya itu sudah jadi. Ya, ini menggambarkan orang yang ketiga. Nah, orang yang keempat, itu tunas teratainya baru muncul di atas lumpur, sudah dimakan kura-kura atau ikan, maka nggak akan muncul dia. Ya, makanya minimal kita ini sekarang ini jadi orang yang ketiga. Mau belajar dhamma, mau melaksanakan dhamma, agar kita ini bisa naik, muncul mengalami perkembangan kualitas batin kita. Hingga kita bisa mencapai tujuan hidup kita sebagai umat Buddha, yaitu terrealisasinya kesucian, padamnya penderitaan.